Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Robotik semua, selamat datang di Rapot, podcast kita yang pertama bareng aku Nabilah dan juga teman aku Sandi. Halo Sandi. Halo Kak Nabila. Ya, oke, di sini kita juga udah punya dua narasumber. Selamat datang Pak Aldo dan selamat datang juga untuk Deus yang bakalan ngobrol-ngobrol santai selama beberapa waktu ke depan bareng kita berdua di segmen Ngobotik Say, ngobrolin robotics dan juga AI. Oke, sebelum itu aku Sandi mau nanya sedikit nih, siapa yang jadi narasumber kita pada episode kali ini. Yang pertama ada Pak Aldo Setiawan, SSI, MSC. Halo Pak Aldo, Halo, apa suaranya kabar Pak putus-putus Aldo? itu Sandi. Ya, kabar Aduh Pak, baik. maaf Pak. Pak Aldo ini Aman, aman. merupakan salah Baik. satu dosen. Pak Aldo merupakan selaku dosen dari prodi kami, yakni Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan yang merupakan lulusan dari University of Leeds dan gelar magister di bidang mekatronik and robotics. Pak Aldo juga penelitian-penelitiannya itu berfokus di bidang robotic locomotion, aerial robotics, automatic guided vehicle, control and instrumentation, automatic technology, and mechatronic system. Yang kedua, narasumber kita ini ada Kadeus yang merupakan mahasiswa angkatan pertama dari Prodi TRKB. Sekarang Kak Deus ini menjabat sebagai Ketua Hima TRKB pada periode kali ini. Halo Mas Deus. Halo, hai. Halo, apa kabar Mas? Sehat, alhamdulillah. Sehat banget. Semangat. Alhamdulillah ya. Oke, Rapot sendiri juga merupakan channel podcast resmi Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan yang pastinya akan memberikan sejumlah informasi mengenai prodi kami dan pastinya cocok juga didengarkan bagi berbagai kalangan. Nah, kalau ngomong-ngomong soal robotika dan kecerdasan buatan, sebenarnya merupakan jurusan yang terdengar asing bagi kita. Mungkin kalau misalnya bisa diceritakan, kalau aku juga dulu waktu masuk TRKB, orang-orang pada bertanya-tanya gitu, TRKB itu apa sih gitu dan di mana. Nah, Universitas Airlangga menjadi satu-satunya yang pertama menjadi pembuka jurusan teknik robotika di Indonesia. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, bisa dijelaskan nggak kalau misalnya TRKB ini bagaimana sih proses dibukanya gitu? Pertama jurusan ini itu bagaimana bisa Universitas Airlangga berpikir untuk membuka jurusan teknik robotika? Dan kalau boleh tahu ketika apa sih tantangan gitu ketika teknik robotika ini dilaunchingkan? Boleh, Valdo? Oke, suara saya jelas ya? Jelas, Aman ya? Pak. Jelas, Pak. Oke. Aman. Soalnya tadi saya dengar putus-putus, mudah-mudahan jelas ya. Mudah-mudahan bukan internet saya. Oke, jadi untuk teknik robotika ini sebetulnya kan satu paket ya. Satu paket pertama kali itu dibentuk dengan prodi-prodi lainnya di FTMM seperti teknik elektro, teknik industri, teknik eh, rekayasa nanoteknologi ya, teknik sains data ya. Nah, itu satu paket FTMM dibentuk tahun resmi mulai beroperasi itu mungkin awal tahun 2020. Kalau untuk pertama kalinya dibentuk ya, mungkin ini dibentuk sudah direncanakan dari tahun 2019 mungkin ya. Dari 2019 oleh tim yang memang ditunjuk oleh rektorat dalam pembentukan fakultas ini ya. Dan untuk PRKB ini timnya kalau nggak salah saya sempat diceritakan sejarahnya itu dibentuk oleh tim yang dari dosen-dosen dari FST seperti itu. Pada tahun 2020 mungkin baru di hire lah dosen-dosen yang memang memenuhi kualifikasi sesuai dengan prodi-prodi tersebut ya. Contohnya teknik robotika ya, seperti kita ini teknik robotika dan kecerdasan buatan. Saya bukan yang pertama kali ya, yang pertama kali itu cuma tadinya 2 ya, Bu Amila dan Bu Yutika itu yang pertama kali awal sekali ya di plot di TRKB. Setelah itu baru saya, Pak Rodik dan Pak Tio ya. Nah, kita satu angkatan tuh tiga 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 bapak-bapak ini satu angkatan masuk tahun 2020 awal ya, 2020. Sebelum Juni lah, Juni ya. Ya, sekitar Juni itu.
Jadi barengan, jadi bisa dikatakan mirip-mirip dengan teman-teman anak-anak 2020. 2020 masuk Juli Agustus ya, yang 2020 nggak ada yang anak 2020 di sini. Oh, ada Deus ya. Ya. Iya, saya sama Oh Deus. iya Deus, iya. Oh iya Nabila sama Deus ya. 2020 masuknya kan Agustus ya. Nah itu benar-benar baru pertama kali ya. Kalian tuh angkatan benar-benar pertama. Ya seperti itu ya awal ya. Lalu tantangannya, oh kenapa dibentuk ya? Mungkin di sini pastinya ya dalam pembentukan prodi ini ya, nama-nama prodi ini nggak main-main. Memang betul-betul dipikirkan ya oleh Pak Rektor, mungkin benar-benar dipikirkan sekali jurusan-jurusan yang memang mempunyai potensi besar. Ya nggak mungkin asal bikin ya, pasti ada pertimbangan yang luar biasa sehingga prodi-prodi tersebut dibentuk. Walaupun sangat berani dan baru pertama kali di Indonesia untuk S1 dengan jurusan prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan. Ya dibentuk karena memang ada potensi, dan kalau misalnya kita lihat juga ya di dunia kerja, dunia industri, memang saat ini semua mengarah ke otomasi yang berupa robotika ya, di mana otomasi yang membutuhkan artificial intelligence juga, dan nggak cuma di industri ya, di apa ya, produk-produk konsumer saat ini juga kita pasti menemukan berbagai macam aplikasi dari artificial intelligence. Paling gampang ya di handphone kita ya. Dan banyak ya, bahkan sampai AC, mesin cuci ya, semuanya membutuhkan kemampuan robotika ya, di mana di situ juga ada otomasi dan bahkan sudah ditanamkan artificial intelligence. Ya, dilihat dari situ, dilihat dari kondisi saat ini, dilihat dari perkembangan teknologi saat ini, arahnya ke sana, dan market dari lulusan di mana banyak permintaan, ya pastinya ada permintaan banyak. Ya kalau saya lihat di luar negeri itu sudah banyak sekali permintaan yang memang membutuhkan lulusan yang integrated. Ya misalnya nggak cuma spesifik, misalnya mesin aja gitu, nggak bisa. Mesin dia juga harus tahu elektro ya. Jadi elektromekanikal. Dia juga tahu elektromekanikal, tahu juga bagaimana memprogram ya, seperti itu ya. Nah, itu banyak sekali seperti itu yang dibutuhkan seperti itu. Apalagi kalau misalnya di dunia industri ya, kita belum tentu kita benar-benar memegang satu komponen seperti itu. Bisa jadi kita yang namanya S1 ya, kita memanage suatu tim ya, di mana kita perlu sekali integrasi ilmu seperti teknik robotika dan kecerdasan buatan ya. Bagusnya teknik robotika dan kecerdasan buatan itu memang kita terintegrated. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu disiplin yang dijadikan satu. Mungkin di situ kita ada ilmu-ilmu yang didapatkan di teknik elektro, di teknik mesin, di teknik informatika ya, seperti itu ya. Bahkan ada kewirausahaan dan lain-lain. Nah, itu yang memang menurut saya bagus sekali ya dijadikan satu, sehingga menjadi lulusan yang memang bisa diterima oleh market saat ini gitu ya. Apalagi ya tantangan ya. Tantangannya pertama ya, belum ada pembanding. Dulu pertama kali prodi TRKB itu dibuat, masih belum ada ya pembandingnya. Kita masih ada mungkin yang mirip-mirip, ada nama robotikanya ya, tapi bukan sarjana, itu berupa lulusan vokasi. Nah itu kan pasti agak berbeda ya, secara substansi agak berbeda sarjana dan vokasi. Nah itu kita yang sulit ya mencari pembanding yang kita dapatkan itu akhirnya kita bisa mencari banyak sekali di luar negeri. Karena memang kalau untuk di luar negeri sudah start duluan ya, banyak sekali jurusan-jurusan yang memang berbau robotika dan AI untuk S1 ya, untuk sarjana. Ya kita bisa lihat dari sana ya, kita juga mengambil referensi dari sana untuk membentuk prodi ini. Jadi tidak hanya melihat dari potensinya ya, Pak Rektor juga mungkin nggak lihat potensinya besar nih, tapi juga memang sudah dibuktikan di luar negeri memang udah banyak yang sudah mulai duluan ya. Ya biasalah Indonesia ya, dilihat di luar negeri, di pasar, di di universitas-universitas besar ada ya, kita Indonesia yang mengikuti gitu ya. Iya itu ya tantangannya paling cari pembanding, lalu kita dengan dosen yang ada itu pembuatan materi kuliah ya, kelengkapan dokumen dan lain-lain itu menjadi tantangan yang luar biasa ya.
yang namanya pembuatan prodi baru ya, apalagi kita baru jalan 2 tahun ya, pasti banyak sekali ya tantangan, luar biasa banyak tantangan dibandingkan yang memang sudah established berpuluh-puluh tahun ya. Kita menjalankan yang dari tahun sebelumnya seperti itu ya. Tapi kalau ini kan kita benar-benar baru, benar-benar dari scratch ya, kita mulai benar-benar dari awal. Yaitu tantangan yang luar biasa sih menurut saya bagi para dosen dan mungkin juga mahasiswa. Ya itu aja ya. Oke. Terus sedikit flashback juga Pak. Nabila ingat sekarang kan fakultas ya. Kalau dulu pertama kali aku sama Deus masuk namanya masih sekolah. Ya. Iya. Ya, itu kenapa Pak? Ini sebenarnya pertanyaan dari dulu sih aku kepo Pak. Ya. Jadi ini takutnya saya bukan yang mempunyai kapabilitas menjawab ya. Tapi sempat dijelaskan oleh Pak Dekan ya kalau dengan ini sebenarnya cuma masalah secara aturan aja ya. Kalau misalnya kita tetap pakai nama sekolah itu ya, itu jatuhnya privilege-nya itu tidak sama seperti fakultas ya, akan lebih terbatas ruang geraknya. Kan kita ingin menjadi besar ya, pasti ya udah dijadikan namanya fakultas ya, karena kalau sekolah itu bukan dekan juga kalau nggak salah, Prof Dwi bilang seperti itu ya, kalau nggak salah jadinya ya kepala sekolah. Tapi kalau fakultas ya baru pemimpinnya dekan. Menurut saya sih dari secara rule kita juga memiliki ruang gerak yang lebih besar juga kalau misalnya kita fakultas ya, seperti itu. Sama seperti fakultas lainnya. Iya, tapi memang keren sih Pak. Tadi kan Hmm. dengar banyak struggle ya. Tapi di balik banyaknya struggle itu ternyata memang juga visi sama misinya tuh kuat gitu buat mencetak generasi yang baik lagi. Apalagi memang AI atau kecerdasan buatan generasi yang menyesuaikan dengan tantangan yang ada masa kini seperti itu dan ya, masa depan ya. Jadi society 5.0 kan ya Pak pastinya. Semua apa-apa dikaitkan dengan 4.0. Ya. Apalagi di Indonesia kita juga ada smart city kan Pak gitu. Ya, betul. Oke, gitu. Makasih Pak Aldo. Nah, banyak struggle-nya tadi ya buat teman-teman semuanya. Terus sekarang nih kalau untuk Deo sendiri, ini kan jurusan baru ya. Kamu juga sebagai angkatan pertama nih. Terus itu kok bisa klik sih untuk milih jurusan ini? Dan ketika udah nyemplung nih di jurusan ini, gimana pendapatmu? Apa enggak sesuai ekspektasi atau enggak? Atau kayak gimana deh? Oke. Jadi sebenarnya nih untuk awalnya ya, aku kan emang minatnya awalnya ke informatika ya. Jadi aku emang dari awal nyari informatika. Tapi aku juga ngerasa kalau misalnya informatika tuh untuk praktikumnya aku merasa kayak kurang banget. Aku pengen yang ngerasa yang kayak yang pengen terjun ke lapangan, aku pengen tanganku tuh kotor gitu loh untuk yang praktikumnya tuh kayak gitu. Nah, kebetulan tuh aku juga sempat nyari-nyari di daerah Jawa Timur gitu. Aku cari Unair, aku cari di kampus lain. Nah, itu tuh nggak ada gitu loh di kampus lain. Aku cek Unair, ternyata Unair membuka teknik robotika dan kecerdasan buatan kan. Nah, aku kaget. Aku cek untuk di websitenya ada rincian materinya mata kuliah yang dipelajarin tuh kayak ini tuh menurutku cocok aja gitu loh untuk yang pengen praktikumnya tuh yang terjun ke lapangan gitu loh. Jadi makanya nih itu mengapa aku milih teknik robotika dan kecerdasan buatan. Nah, kalau ditanya apakah sesuai ekspektasi apa enggak, jujur yang dipelajarin itu benar-benar sesuai sama aku ekspektasi sih, kayak meskipun susah dan benar-benar baik tantangannya karena juga angkatan pertama ya, jadi kayak kita ngerasa banyak banget materi yang benar-benar sifatnya baru untuk kita, dan tapi itu bukan jadi sebuah halangan juga loh buat aku untuk kayak lebih berkembang gitu loh. Dan ini tuh benar-benar sesuai ekspektasi dari segi mata kuliah dan juga yang dirasain vibes-nya itu, feel-nya itu benar-benar kerasa sesuai ekspektasi sih. Iya benar tuh. Emang karena kan kalau teknik robotika dan kecerdasan buatan ini tuh gak cuma mempelajari satu mata kuliah yang kayak misalnya elektronika aja atau mungkin dari mesinnya saja. Jadi kita tuh emang terintegrasi gitu. Makanya Mas Dius berencana dan mungkin waktu itu melihat bagaimana teknik robotika ini menjadi rencana dan juga mata kuliah pembelajaran yang memang general, mungkin prodi ini menjadi
sasaran yang tepat gitu kan untuk memilih prodi yang memang diminati dari generalisasinya. Nah, mungkin kalau misalnya untuk tantangannya sih ya, kalau misalnya emang susah, itu pasti dari semua jurusan juga mempunyai kesusahan yang masing-masing. Kalau misalnya dari Mas Deus nih, kan ada tantangannya tersendiri, tapi sejauh ini masih bisa untuk tetap yakin dan juga percaya ya kepada prodi teknik robotika ini bisa senantiasa berkembang di sini kan. Betul. Aku juga ngerasa kalau misalnya di sini juga dengan adanya praktikum dan gini, dan kebetulan aku kan juga sekarang kebetulan kepilih jadi ketua himpunan ya. Nah, aku tuh juga ini sebagai juga pelajaran karena ini bukan kayak himpunan yang lain yang dimana sudah melaksanakan sebagaimana adanya gitu kan. Kan kita juga, aku juga dan rekan-rekan dari himpunan juga harus membangun dari awal, itu juga struggle-nya kerasa, tapi hasil yang didapatkan tuh juga akan lebih memuaskan gitu loh. Bukan dari hanya segi akademik saja, tapi di luar pembelajaran tuh aku bisa ngerasain banyak hal yang mungkin di jurusan lain itu yang udah berdiri lama itu nggak ada gitu loh. Iya, betul sekali tuh. Jadi walaupun kita prodi baru ya, tapi gak kalah gitu dengan prodi-prodi yang udah lama ya, yang emang Betul, udah berjalan bertahun-tahun gitu kan ya, Mas. Nah, betul. mungkin kalau misalnya teknik robotika dan kecerdasan buatan ini kan kayak mirip ya sama, mungkin kalau ada orang yang tanya gitu kayak, apa bedanya sama elektronika gitu, atau bedanya sama apa informatika gitu. Nah, menurut dari Pak Aldo sendiri, Pak, apa sih perbedaan dari teknik robotika dan kecerdasan buatan sama jurusan-jurusan lain yang similar gitu sama teknologi-teknologi robotika gitu, Pak? Mungkin kayak keunggulannya gitu ya dari Iya, universitas sama lain. keunggulannya juga ya. Iya. Kalau keunggulan ya, kalau keunggulan itu ya pasti karena unggulnya itu kita teknik robotika dan kecerdasan buatan itu apa ya, luas tapi dimampatkan gitu ya. Luas loh ini sebetulnya dan berat, beban yang berat. Teknik robotika dan kecerdasan buatan itu berat sekali karena ilmunya tuh luas ya, luas sekali. Nah itu sebenarnya selain keunggulan ya menjadi amanah yang cukup besar ya, beban yang cukup besar untuk prodi menjalankan program studi ini ya. Perbedaannya yang mencolok ya, mungkin memang kita kurikulumnya itu sudah didesain bagaimana caranya lebih fokus ke robotika dan AI ya. Beda dengan misalnya kita bisa lihat teknik elektro ya, atau mungkin bahkan teknik fisika ya, teknik elektro ya. Mereka elektro tuh luas sekali juga ya, dan mereka harus memfokuskan lagi kalau memang ingin ke robotika, karena elektro itu pun juga punya beberapa peminatan, ada yang harus lemah, ada yang harus kuat ya, ada yang tenaga listrik untuk PLN seperti itu ya. Nah itu kan lebih luas lagi. Nah jadi kalau memang fokus itu hanya satu peminatannya saja, robotika contohnya kendali atau mungkin teknik mesin. Ya, misalnya kita mau masuk teknik mesin, kita pengen banget belajar robotika nih. Ya tapi kalau di teknik mesin itu luas sekali. Ya kalian itu belajar banyak sekali ya dari material ya, dari jenis-jenis material ya juga lebih banyak ya, dari benar-benar gambar-gambar yang pakai pulpen gitu ya, pakai di kertas. Suara saya terdengar nggak? Takutnya nggak stabil nih. Aman. Benar, Pak. Aman-aman. Ya seperti itu ya. Jadi dengan adanya teknik robotika ini memfasilitasi teman-teman yang memang pengen langsung fokus ke robotika atau ke artificial intelligence di bidang robotika atau artificial intelligence saja. Ya ini hal yang tidak terpisahkan juga ya. Robotika membutuhkan artificial intelligence juga seperti itu. Ya, jadi bagi teman-teman yang ingin lebih fokus ke bidang tersebut itu lebih terfasilitasi. Itu keunggulannya. Jadi nggak ada yang namanya prodi ini lebih unggul dari ini. Sejarah lebih bagus daripada matematika, ya nggak bisa gitu. Nggak bisa ya. Jadi bagaimana kita memfasilitasi teman-teman yang memang ingin di bidang itu. Oke, jadi teman-teman yang pengen di bidang robotika atau artificial intelligence, ya mungkin kita lebih unggul dalam menawarkan
racikan kurikulumnya dibandingkan kalian kalau misalnya masuk ke jurusan yang lebih umum, misalnya ke teknik informatika seperti itu ya. Oke, mungkin apakah dapat pesannya atau suara saya banyak putus-putusnya? Dan dapat Pak, Ya, dapat. ya itu ya mungkin ya kelebihannya ya. Ya, lebih fokus lah ya Pak. Kalau misalnya di Ya universitas lain betul. itu kan memang mungkin seenggaknya kalau di sekolah itu kayak apa ya? Kayak ekstrakurikuler gitu nggak sih Pak? Cuman kayak Hmm, sampingan. Tapi kalau bukan kita ini kan ekstrakurikuler, fokus. tapi lebih ke peminatan. Biasanya peminatan bidang. Oh iya, benar. Kayak misalnya saya contoh ya di UI ada di fisika UI ada peminatannya, ada instrumentasi ya yang lebih ke Iya, mirip lagi tuh, bersinggungan lagi dengan teknik elektro seperti teknik kendali seperti itu ya. Ada yang fisika material. Nah, itu malah lebih mirip ke seperti rekayasa nanoteknologi ya, seperti itu ya. Kan itu iya. ada berbagai peminatan. Nah, tapi utamanya ya dia ilmunya fisika seperti itu. Nah, tapi kalau kita dari awal itu memang dari awal sudah dijuruskan. Kita tidak perlu menunggu lagi beberapa semester untuk mendapatkan peminatan. Dan di mana kalau misalnya jurusan yang lebih luas seperti itu, misalnya teknik informatika atau teknik elektro, ya karena SKS kan pasti terbatas. Satu semester SKS segitu. Ya kalau misalnya kita memang pengen fokus di ilmu robotika, ya kita dapat SKS sedikit. Karena apa? Karena kita harus melewati seluruhnya yang di awal. Semester 1, 2, 3 semuanya harus dilewati di mana sebagai sarjana elektronika yang standar ya sesuai dengan asosiasi ya harus diikuti itu semua. Nah, seperti itu. Tapi kita keunggulannya bisa langsung lebih fokus ya Iya. begitu. Yang ingin di bidang teknik robotika dan kecerdasan buatan. Itu keunggulannya ya. Kalau unggul dibanding prodi lainnya itu belum tentu gitu ya. Tapi keunggulan bagi yang ingin memilih di bidang tersebut. Oke. Ya, kalau Iya. prodi nggak bisa dibanding-bandingin. Oh ini lebih bagus, ini lebih bagus nggak seperti itu. Tergantung kita milihnya yang mana. Iya, sebagai Gitu. fasilitator. Mm-mm. Ya. Oke, keren banget memang sama keunggulannya. Terus ini boleh dijawab deh sama Pak Aldo atau Deus atau ganti-gantian juga boleh. Kira-kira persiapan apa aja sih yang dibutuhkan kalau kita itu mau jadi maba di jurusan ini? Wah, itu kalau dari aku ya, yang pasti nomor satu itu kalau sebelum kuliah itu harus, kalau mau kuliah ya, itu yang pasti harus sudah punya mental dulu sih. Mental kuliah, mental untuk jadi mahasiswa tuh perlu banget karena kan dari sekolah menjadi mahasiswa, dari siswa menjadi mahasiswa itu beda banget kan. Nah itu tuh pasti ada hal-hal yang harus dipersiapkan, harus keluar dari zona nyaman, dan itu kalau nggak ada mental untuk jadi mahasiswa tuh kayaknya menurutku bakal susah untuk beradaptasi di lingkungan perkuliahan sih. Kalau dari aku gitu. Dari aku juga kayak gitu sih Mas. Jadi kan kita awalnya dari SMA atau SMA sederajat ya. Kemudian kita mau masuk ke bangku perkuliahan. Mungkin dari proses pembelajarannya juga beda. Kalau misalnya kita waktu sekolah jam 7 mulai dan kemudian sampai jam 12 atau sampai jam 3. Tapi kan kita di perkuliahan ada yang namanya sistem SKS ya. Jadi ada matkul-matkul juga yang dimulainya pada jam-jam tertentu. Jadi kita memang harus mempersiapkan mental terlebih dahulu dan juga pengetahuan dasar ya bagaimana perkuliahan itu sebetulnya. Eh, Keren sih ya, jurusan kita robotika dan kecerdasan buatan ini masih pertama gitu. Dan banyak kesempatan juga untuk orang-orang yang mau masuk terjun di robotika dan mempelajari integrasinya di robotika gitu. Nah, ini robotika ini menjadi fasilitator gitu untuk orang yang memang minatnya ke robotika. Universitas Erlangga, prodi robotika memang menjadi tempat yang cocok untuk kita memilih prodi robotika. Gitu. Oke, mungkin Deus dulu nih. Gimana? Ada struggle nggak waktu kamu masuk pertama kali, waktu daftar lah, waktu ikut tes, kayak gimana? Ceritain sedikit mungkin. Waduh, kalau pas ikut tes ya, Ya. kalau pas ikut tes, karena jujur aku pasti siap-siap nggak siap, ya harus siap lah itulah. Jadi aku ya tes ya bisa. Menurutku ya aku udah cukup memuaskan dengan hasil tes aku sendiri. Ya maksudnya ya alhamdulillah gitu keterima kan. Nah tapi pas masuk itu beneran kayak shock banget sama culture-nya, kehidupan perkuliahan tuh kayak harus yang kayak
bisa manage waktu, harus bisa harus Iya. benar-benar bisa ikutin sama perkembangan perkuliahan, dan itu nggak cuma di bidang akademik gitu loh. Kita juga harus benar-benar ngikutin kayak yang UKM, organisasi, karena menurutku tuh itu juga penting, bukan cuma hanya untuk sekedar sertifikasi aja kayak untuk formalitas, tapi menurutku itu juga sangat sangat membangun di soft skill kita, untuk soft skill kita juga gitu loh. Kayak untuk manajemen, leadership, itu teamwork, itu tuh sangat diperlukan banget, apalagi di dunia kerja yang sekarang ya, itu menurutku yang udah aku lihat itu sangat dibutuhkan gitu loh. Menurutku sih gitu. Kalau aku, ya sih. Kalau ini aku mungkin kalau dari teman kita kan beberapa udah ada yang punya skill ya. Mungkin kayak ada salah satu teman kita yang udah pernah dulu menguasai di robotika, tapi kan kalau aku nggak ada sama sekali nih. Itu memang benar-benar kaget banget, culture shock banget. Apalagi dari SMA yang mungkin tugasnya nggak seberapa terlalu berat banget, terus masuk sini banyak banget tugasnya gitu kan ya. Habis itu juga skillku sebenarnya nggak seberapa masuk gitu dulu awal-awal, kayak memang nggak ada sama sekali gitu skillnya di bidang ini. Baru ya di sini pas pertama kali masuk baru cari-cari tahu sendiri ya, baru gitu. Jadi kayak benar-benar bisa nyatu itu setelah beberapa semester 2-3 gitu lah. Di semester 1-2 tuh memang dulu benar-benar kayak wah sedih banget, kayak merasa salah jurusan gitu. Tapi lama-lama ternyata ya bukan salah jurusan, mungkin masih belum adaptasi aja sama lingkungan juga gitu. Iya. Sandi gimana Sandi? Oh, oke. Kalau aku nih, kan dari tadi Kak Nabila itu dari SMA ya, Kak. Kalau aku nih dari SMK, aku background-nya anak SMK. Oh iya. Jadi mungkin karena jurusan aku juga cukup menjalur ya sama robotika. Aku dari elektronika industri, arus rumah. Itu ketika aku masuk di TRKB ini dan ada yang namanya pengukuran dasar, matkul pengukuran dasar. Itu ilmu yang aku pelajari di SMK selama 3 tahun itu berguna gitu. Jadi mungkin kalau di sini nanti ada yang dengar dari anak SMK, itu pasti ilmu kalian berguna di sini gitu. Dan jangan takut untuk ketinggalan materi. Misalnya anak SMA kan dari MTK-nya ada MTK peminatan dan lain sebagainya. Nah, kita juga anak SMK punya kelebihan gitu di segi prakteknya gitu. Jadi menurut aku sih kayak awal-awal kalau misalnya teori-teori pada dasarnya kan anak SMK di teorinya lumayan ketinggalan ya daripada anak-anak SMA. Mungkin lebih jauh, lebih dulu gitu. Cuman dari aku sendiri ketika mempelajari teori yang ada di perkuliahan, itu aku bisa seimbangin untungnya. Karena ya bagaimanapun itu merupakan konsekuensi aku sebagai anak SMK masuk ke perkuliahan gitu. Aku harus belajar lebih banyak teori sama seperti anak-anak SMA gitu. Itu sih kalau aku dari anak SMK gitu kan. Tapi ternyata ilmunya dari SMK kan bermanfaat banget kan, kamu bisa linear juga. Iya. Alhamdulillah gitu, bisa kayaknya nggak terlalu kaget gitu, ini tuh komponen apa, ini tuh apa. Nah, ya. Seperti itu. Lebih terbiasa kan daripada anak SMA. Iya sih. Jadi kayak nggak cuma anak SMA doang, tapi anak SMK tuh juga masih ada kesempatan gitu ya nggak sih? Iya benar. Ya kan nggak cuma anak yang SMK yang notabene-nya tuh banyakkan praktikumnya, yang katanya susah untuk masuk kuliah kayak katanya gitu-gitu, itu nggak kayak gitu kan, kayak apa sih namanya ya stigma gitu doang sih menurutku sih, karena kan semua banyak juga teman-teman kita yang akhirnya bisa masuk ke sini kan, ya kan buktinya begitu, berarti buktinya bahwa stigmanya tuh nggak kayak gitu loh. Ya nggak sepenuhnya benar gitu, dan Ya, kayak betul. lebih salah gitu bahkan. Tapi justru anak SMK tuh lebih siap gitu buat kuliah sebenarnya, karena kan praktiknya lebih banyak juga. Iya, jatuhnya untuk praktikum, apalagi kita kan juga lumayan banyak praktikum, jadi emang udah ada persiapan dari awal. Mungkin dari Pak Aldo gimana tuh Pak persiapan? Saya masuk nggak? Masuk Pak. Sorry banget nih, internetnya nih parah sekali ini di sini, saya keluar terus. Masuk Pak sekarang. Ya udah bagus ya. Masuk Pak. Iya, kalau menurut saya ya tadi benar yang Deus bilang, itu kita harus mempersiapkan. Ini masuk kan suaranya? Masuk Pak, masuk. Ya, kita harus mempersiapkan sebagai menjadi mahasiswa.
Jadi perbedaannya dulu kita sekolah di SMA sama mahasiswa, kalau misalnya kita di SMA itu kita disuapin ya. Kalau mahasiswa itu kalian bukan cuma sekedar suapin sendiri, tapi kalian cari makan sendiri di luar. Nah, seperti itu. Ya, itu perbedaannya ya. Jadi betul-betul sebetulnya itu ya. Jadi kalian dalam mencari untuk belajar ya. Nggak lagi disuapin kayak zaman dulu SMA ya, tiap hari masuk udah pasti tuh jadwalnya, kalian tinggal duduk aja ya di kelas. Ini enggak ya. Bisa jadi kelasnya pindah-pindah, bisa jadi kelasnya tahu-tahu di cancel. Ya itu udah wajar di perkuliahan, itu wajar sekali ya. Atau bisa jadi materinya sedikit, tiba-tiba pas UAS itu wah materinya nggak ada sama sekali yang dipelajari ya, karena memang betul-betul kalian yang diberikan itu hanya berupa misalnya kontrak kuliah ya, kalian harus mempelajari bagian itu gitu. Ya udah kalian pelajari, cari tahu sendiri. Ya itu sebetulnya kuliah seperti itu, tidak betul-betul disuapin ya, walaupun kadang-kadang masih sering ya, kadang-kadang ya dosen memberikan semua lengkap dan pada saat UTS atau UAS ya dikeluarkan yang sudah diajarkan saja, tapi aslinya sebetulnya ya kalian yaitu cari makan sendiri ya, cari informasi sendiri. Nah, untuk persiapannya sebelum masuk TRKB, kalau saran dari saya nih ya, mungkin ada teman-teman yang menonton yang ingin mempersiapkan diri untuk masuk TRKB. Kalau saran saya diperkuat ya bidang fisika, matematika ya, seperti itu ya. Fisika, matematika, TIK ya, kemampuan ilmu komputernya ya, dan kreativitas dan imajinasi yang tinggi gitu ya. Kalian memang ingin menjadi seorang inventor gitu, ingin membuat sesuatu, bukan sebagai, berbedaannya itu bukan kalian yang hanya nanti bekerja untuk mengerjakan sesuatu yang administratif saja atau mengerjakan sesuatu yang prosedural. Kalian harus mempersiapkan diri menjadi seorang inventor gitu, menjadi seorang pengembang ya, seperti itu, yang bisa berinovasi. Jadi ilmu-ilmu dasar seperti itu ya, seperti matematika, fisika, itu penting sekali ya, terutama fisika ya, karena kita hidup di dunia secara fisis gitu ya, dan robotika itu yang nggak jauh-jauh semuanya dari ilmu fisika ya, di mana banyak perhitungan-perhitungan juga memerlukan ilmu fisika. Kemampuan pemrograman bisa dilatih. Yang paling penting apa? Kalian itu paham konsep-konsep fisis, itu paham ya. Lalu kalian punya pola berpikir yang baik gitu ya, secara bisa berimajinasi, bisa berkreativitas, dan memiliki logika yang baik gitu ya, seperti itu ya. Dan lucunya di ini di UNER itu ada mata kuliah logika dan pemikiran kritis ya. Ya itu penting sekali ya sebenarnya, logika dan pemikiran kritis ya untuk semua ilmu sebetulnya ya, terlebih untuk robotika yang dimana kita membuat robot untuk menyelesaikan suatu masalah, pastinya kita butuh logika yang baik ya, logika dan pemikiran yang kritis. Dan kalau untuk armornya kalian armor dalam menjadi mahasiswa, mungkin hampir semua jurusan ya kalian pasti membutuhkan laptop. Itu udah nggak mungkin kalian datang kuliah pakai handphone doang gitu ya, ya enggak ya, pasti butuh laptop. Ya itu udah dari tahun 2008 gitu ya, orang-orang udah pada laptopan semua, kuliah ya butuh laptop, semua di laptop. Ya sekarang udah 2022 ya, pasti laptop udah lebih mudah lagi untuk mendapatkannya gitu ya. Yaitu pastinya laptop yang memiliki spek yang cukup lah gitu ya. Jangan terlalu jadul, jangan juga terlalu lemot gitu ya, karena kalian pasti akan membutuhkan penggunaan software, berbagai macam software teknis ya. Itu ya, jadi dipersiapkan juga. Lalu apalagi ya, keinginan untuk belajar udah pasti ya, dan ya tadi itu mata kuliah, ilmu-ilmu dasar seperti itu kalian harus kuatkan ya, seperti itu. Itu sih kalau menurut saya persiapannya untuk mahasiswa yang ingin masuk TRKB ya, sama belajar untuk senam PTN-nya biar bisa dapat. Karena sedikit cerita ya, jadi dari tahun 2020 ke 2021 passing grade-nya ya, karena saya kan kebetulan mengerjakan akreditasi di bidang untuk yang mahasiswanya
Jadi saya tahu, oh datanya seperti ini, yang masuk berapa, yang diterima berapa. Tahun 2021 lonjakannya luar biasa. Ya, dari 2020 ke 2021 kita baru jalan 2 tahun. Dari tahun pertama ke tahun kedua. Luar biasa lonjakannya. Yang jadinya makanya kalau Pak Dekan Prof bilang, oh ini nanti ke depannya itu akan sangat populer dan jurusan-jurusan di FTMM itu memang ditargetkannya itu bisa sepopuler seperti FK. Ya memang benar di tahun kedua lonjakannya luar biasa. Ya kalau misalnya kita lihat ekstrapolasikan ya bisa jadi makin ke depan itu makin luar biasa, apalagi kalau memang informasi ini sudah terpapar ke seluruh Indonesia, karena masih banyak sekali yang belum tahu teknik robotika ini. Semakin banyak orang tahu, saya yakin semakin banyak yang berminat. Dan teman-teman yang ingin masuk teknik robotika harus persiapkan diri dengan baik, belajar dengan baik untuk bisa dapat di teknik robotika UNER ini. Gitu. Benar banget, Pak. Aku dulu juga taunya sebenarnya informasinya ini cuma dari Line Today, yang dimana aku nggak ada basic robotika sama AI sama sekali, cuman waktu dikasih tahu beritanya tuh kalau misalnya UNER mau buka jurusan baru, akhirnya aku sempat searching sedikit tentang robotika dan juga AI, padahal cuma baru gitu aja tapi udah tertarik gitu. Waktu itu udah juga sedikit dipaparin kurikulum sama matkulnya, dan dari situ juga udah tertarik gitu untuk masuk di jurusan ini. Terus juga maksudnya Pak Aldo tadi, kan kalau di SMA itu apa ya, kita dikasih teori yaitu yang kayak bakal diujikan, yang diulangin, yang jadi latihan kita juga. Cuman kalau di kampus itu beda kan, beda jauh banget. Yang kita pelajarin itu masih harus dieksplor lagi. Belum tentu yang teori yang runtut itu yang keluar di ujiannya. Karena kadang kayak ya open book nih ujiannya, tapi nggak ada itu yang dia kan Deus, kenapa ketawa? Boleh open book nih, tapi nggak ada, karena memang kita sebagai mahasiswa dituntut untuk explore sendiri, nggak hanya yang hanya di teori itu aja yang keluar, karena kalau kayak gitu ya gimana bisa berkembang gitu kan. Oke, terus Sandi gimana? Mungkin kesimpulan dari aku ya, kalau misalnya ketika kita dapat informasi teknik robotika dan kecerdasan buatan dari Universitas Erlangga, nah itu merupakan satu langkah untuk kita mencari tahu informasinya. Terus untuk berikutnya dari Deus nih atau Pak Aldo, ada nggak sih harapan ke depannya buat TRKB atau sahabat-sahabat robotik yang mungkin lagi dengerin podcast ini? Ada nggak harapannya? Kalau dari aku ya, kalau untuk aku sih, untuk teman-teman semua ya, untuk teman-teman TRKB, aku harapannya ke depan ya kita nggak cuma sukses di bidang akademik aja dengan nilai yang bagus, tapi aku juga berharap kita tuh aku juga berharap kita juga bakal lebih bisa mencetak prestasi gitu loh, nggak cuma di akademik tapi non akademik juga. Kayak aku juga pengen TRKB lebih dikenal oleh orang lebih banyak peminat, lebih banyak orang tahu apa sih sebenarnya isi dari robotika dan kecerdasan buatan itu. Nah, dan juga aku juga berharap ya nggak cuma di lomba dan gitu-gitu, tapi juga di organisasi, semoga kita juga semua TRKB sukses sih. Menurutku sih gitu. Kalau dari saya, ya harapan pasti banyak. Tapi kita juga baru berjalan 2 tahun ya. Pertama apresiasi dulu menurut saya. Kita 2 tahun berjalan ya, menurut saya capaiannya sudah cukup luar biasa. Banyak hal-hal yang kita harapkan, oh ternyata bisa dijalani selama 2 tahun ini ya, untuk dari jajaran dosen, staf, dan dekanat ya, kita melihatnya setelah 2 tahun ini, oh luar biasa. Kita memiliki potensi yang luar biasa juga. Setelah jalan 2 tahun ini, banyak sekali yang sudah kita capai. 2 tahun ini juga semua berjalan dengan lancar, karena sulit loh untuk membangun prodi yang memang belum ada pembandingnya, belum ada, baru pertama kali di Indonesia. Adalah pokoknya saya tahu ada universitas-universitas yang bahkan bisa terseok-seok, ya, sulit sekali ya. Kalau saya lihat ini cukup oke ya, kita bisa jalan sejauh ini dan kelihatannya
perakiraannya itu ke depannya ini akan cerah gitu ya. Nah, untuk harapannya pasti pinginnya bisa banyak orang tahu ya, sama seperti Deus ya. Yang tadi Deus bilang ya, banyak orang tahu, karena semakin banyak orang tahu informasi tentang teknik robotika dan kecerdasan buatan ini terpapar, maka semakin banyak peminat ya, semakin banyak peminat, dan siapa tahu ya kita juga bisa membuka kuota yang lebih ya, seperti itu. Jadi makin memfasilitasi teman-teman yang ingin masuk teknik robotika dan kecerdasan buatan. Ya, kalau semakin populer, passing grade-nya juga semakin tinggi, kompetisinya semakin baik ya, lalu input masuk mahasiswanya juga semakin baik, nah itu akan bagus sekali gitu untuk prodi ini. Dan harapan ke depannya ya, saya berharap proses ini bisa berjalan terus ya, karena ini masih proses berkembang. Jadi TRKB ini masih berproses terus berkembang ya, kita masih mulai gitu, tadi yang awalnya belajar berjalan ya, kalau misalnya benar-benar lari full 100% mungkin sulit ya, tapi saat ini ya kita akan menuju ke sana. Harapannya semua fasilitas bisa, ini pun masih proses ya, masih terlengkapi, jumlah dosennya juga mungkin bisa semakin banyak, walaupun kemarin juga udah mulai ada lagi tambahan baru-baru lagi, masih proses ya. Dan ya itu aja sih paling. Dan harapannya teman-teman yang udah di TRKB ini tetap semangat terus ya, tetap semangat, dan ya jangan ini ya, kalian harus disiplin ya. Harapan saya teman-teman TRKB ini harus disiplin ya, karena kedisiplinan itu akan menentukan keberhasilan juga ya. Harus disiplin dan betul-betul apa ya, kuliah ini itu penting gitu ya. Kuliah ini itu penting. Mungkin ada teman-teman dari mahasiswa ini yang mungkin masih belum terlalu menganggap kuliah ini masih bukan prioritas nomor 1 ya. Ya tapi mungkin karena keadaannya. Tapi menurut saya penting sekali untuk teman-teman bisa memprioritaskan ya perkuliahan ini ya. Lalu bisa disiplin ya, dan semangat ya untuk belajar sendiri ya. Cari tahu informasi sendiri, belajar secara otodidak, karena jujur saja ya, saya juga sendiri dulu sebagai mahasiswa, yang paling saya banyak dapatkan itu pada saat saya belajar sendiri. Pada saat saya, contoh ya, saya mengikuti lomba-lomba robotika, saya mengikuti organisasi robotika, di situ saya belajar sendiri dari senior, ya dari internet, dari karena coba-coba sendiri, karena project-project. Nah itu yang cukup banyak kita dapat ilmunya. Jadi jangan cuma mengandalkan dari perkuliahan, tapi kalian juga harus eksplorasi sendiri. Fasilitas kita sediakan ya, ruang gerak mahasiswa juga sudah enak sekarang, sudah tidak pandemi lagi, kalian bisa bebas beraktivitas di kampus, di GKB, gedung kampus C ini ya. Ya jadi silahkan bereksplorasi, tetap semangat teman-teman yang sudah masuk robotika ya. Dan harapan saya sih ya menjadi lulusan yang menjadi pionir gitu ya, lulusan-lulusan yang pionir, lulusan yang bisa memberikan inovasi baru untuk Indonesia. Itu aja sih. Amin, Pak. Semoga mahasiswa-mahasiswanya bisa ikut juga gitu, menjadi salah satu faktor berkembangnya teknik robotika dan kecerdasan buatan di UNER ini. Karena kan harapan-harapan ini kan nggak cuma dipegang sama dosen doang kan ya. Jadi mahasiswa-mahasiswanya juga jadi faktor utama bagi jurusan ini. Ya, betul sekali. Ya, salah satu faktor utama ya mahasiswanya juga. Ya. Yeah. Kalau mahasiswanya bagus, secara internal kita bagus, pasti prodi ini berkembang. Iya, betul, Pak. Jadi mungkin bagi teman-teman yang dengerin podcast ini, kalau misalnya kalian udah matang di jurusan teknik robotika, menjadi jurusan kalian ke depan yang kalian ambil, percayalah dan yakin kalau misalnya kita sama-sama bisa bangun teknik robotika dan kecerdasan buatan ini menjadi jurusan yang nggak cuma diminati oleh banyak orang, tapi juga memang bisa membantu Indonesia berkembang dan menjadi prodi yang unggul. Gitu kan, Pak? Ya. Amin, insya Allah. Terima kasih Pak Aldo dan juga Deus untuk sarannya tadi, dan kalimat saran dari Pak Aldo dan juga Deus tadi sebagai penutup podcast kita untuk hari ini. Sampai jumpa di episode kita berikutnya, yang pastinya di segmen Ngobotiksai, ngobrolin robotics dan juga AI, bareng kita berdua.
See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.